Oke, ini udah 9.20, mungkin bisa kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaannya untuk sinkronus hari ini. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Ya, beliau ini coba saya pin ya, Pak ya. Ya. Ya teman-teman, ya ini beliau adalah Pak Vika, ya panggilannya Pak Vika. Beliau adalah dosen UNS yang pada jam ini akan melakukan programnya UNS mengajar ya Pak ya. Betul. Ya, programnya UNS mengajar, dan kelas ini adalah kelas yang dipilih beliau karena mungkin di sela-sela kesibukan beliau ya, yang luang. Oke. Satu tambahan info lagi, beliau ini dulu pernah mengajar di SMA IT Nur Hidayah tahun berapa Pak dulu Pak? 2011 Tahun 2011 sampai ya. 2013. Oke, lumayan 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Ya. 11 sampai 13. Oke, begitu. Mungkin cukup itu dulu perkenalan untuk Pak Vikanya. Nah, ini berikutnya akan saya serahkan ke Pak Vika untuk waktunya. Silakan Pak Vika untuk mengajar di kelas ini. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Dedi ya. Iya. Makanya kalau di SMA Ustadz ya. Iya. Dan terima kasih semuanya sudah memberikan meluangkan waktunya untuk bergabung pada pelajaran pagi hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin untuk share screen ya. Ini akan saya tampilkan untuk materi hari ini. Oke, ini semua sudah bisa melihat ini? Sudah. Sudah. Baik. Alhamdulillah. Karena waktunya terbatas, mohon maaf tadi perkenalan juga terbatas. Nanti kalau ingin perkenalan lebih lanjut bisa di luar forum. Besok kalau pengen diskusi lebih lanjut tentang matematika, tentang kekampusan mungkin, dan tentang apapun nanti bisa kita diskusikan di lain waktu kalau Anda berminat ya. Saya dulu juga mengajar di sana, zaman angkatan kakak tingkat Anda dulu. Mungkin sebagian ada yang pernah dengar namanya Khalid gitu ya, sama Ilham Falah. Pernah dengar? Yang keduanya di ITB. Pernah. Sebagian mungkin pernah. Itu yang generasi yang pernah saya ajar, itu generasi mereka itu. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya tidak akan menyampaikan materi yang berat, materi yang di luar kurikulum Anda, karena ini adalah program UNS mengajar, ini harus menyesuaikan materi yang seharusnya disampaikan oleh para guru di sekolah ya. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Ustadz Dedi. Untuk materi hari ini Anda sudah sampai pada ini teorema limit atau sifat-sifat limit, betul ya? Pertemuan lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz Dedi mungkin tentang limit itu bagaimana, limit itu apa. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah. Mas, ini Ikhwan semua, Mas Ustadz Dedi. Iya, betul, Ikhwan semua. Ikhwan semua. Kan ya? Iya, 11 MIPA 1 Ikhwan semua. Oke, karena kalau di sana dipisah ya. Iya. Oke, kalau sudah jelas tentang limit, kita lanjutkan ke sifat-sifatnya. Atau nanti mungkin kalau di akhir masih ada space waktu yang masih bisa kita gunakan. Nanti kalau Anda ingin diskusi, tanyakan lebih jauh tentang limit gitu ya. Nanti bisa Anda ini lagi, bisa Anda tanyakan. Kita akan coba diskusikan. Baik, yang pertama ini secara umum dalam limit itu berlaku teorema. Di sini ada 6 ya, teorema dasar tentang limit atau
secara umum kita mengenal sifat-sifat limit gitu ya. Lah syarat untuk sifat-sifat ini berlaku itu apa? Ada syaratnya ini, yaitu A, C, dan N. A, C, dan N yang nanti akan muncul di sifat-sifat ini itu merupakan bilangan real gitu ya. Dan syarat berikutnya adalah fx dan gx gitu ya. Fungsi fx dan fungsi gx ini yang nanti akan muncul pada sifat-sifat di bawah itu, syaratnya keduanya adalah fungsi yang terdefinisi gitu ya. Terdefinisi pada himpunan bilangan real. Terdefinisi itu artinya pada seluruh domain bilangan real dia punya nilai. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, sifatnya ada 6 seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ini, limit untuk fungsi konstan C, untuk X-nya, kalau Mas Ustadz Dedi menjelaskannya menuju A atau mendekati A? Menuju ya, oke. Untuk ini ya, limit fungsi C, untuk X-nya menuju A, nilainya adalah selalu C. Selalu nilai konstan itu sendiri gitu ya. Kemudian ini, yang kedua, kalau limit dari fungsi C kali fx untuk X yang menuju A, nilainya sama dengan ini C-nya ini boleh keluar dari limitnya gitu. Jadi koefisien dari fungsi itu C-nya ini boleh menjadi pengalih di luar limit fungsinya gitu ya. Kemudian yang ketiga ini limit dari jumlahan dua fungsi atau pengurangan gitu ya, jumlahan atau selisih kedua fungsi gitu ya untuk X menuju A, ini akan sama dengan jumlahan atau selisih dari kedua limitnya. Jadi kita boleh memisah nilai limitnya gitu ya. Kalau di sini kan fungsinya yang dijumlahkan dulu atau dicari selisihnya dulu, baru ditentukan nilai limitnya. Itu akan sama dengan kita menentukan nilai limit dari masing-masing fungsi itu, baru dijumlahkan atau dikurangkan, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan perkalian. Jadi kalau perkalian, limit dari suatu perkalian fungsi ini, fx gx, fx kali gx, itu sama dengan kita mengalihkan hasil limit dari kedua fungsi itu, gitu ya. Jadi boleh kita kalikan dulu fungsinya, fx kali gx, baru ditentukan nilai limitnya, atau boleh kita tentukan nilai limitnya dulu masing-masing, baru kita kalikan nilai limitnya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya pembagian juga sama kira-kira. Jadi limit dari pembagian dua buah fungsi fx per gx, ini fungsi rasional. Kalau dalam matematika disebut fungsi rasional gitu ya. Fx per gx ini itu akan sama dengan kita cari dulu nilai limit dari masing-masing fungsi di pembilang itu, fx-nya berapa nilai limitnya dan gx-nya berapa nilai limitnya. Baru kita bagi keduanya. Gitu ya. Dan yang terakhir ini nanti setelah ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Limit dari fungsi berpangkat gitu ya, fx pangkat n gitu, itu sama dengan kita mencari limit fungsinya dulu, hasilnya berapa nanti limitnya, baru dipangkatkan, itu akan sama saja nilainya. Ini masih banyak yang baru gabung ya. Nah ini penjelasan sifat pertama, saya jelaskan dengan visualisasi ya, biar Anda semuanya biar lebih memahami dengan baik, dan contohnya. Jadi yang pertama tadi, limit dari suatu fungsi konstan itu C. Jadi kalau contoh fungsi konstan itu kalau fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, fx sama dengan 3, dan seterusnya, itu fungsi konstan namanya. Jadi dalam fungsi itu tidak muncul variabel x-nya. Yang muncul hanya konstanta saja, itu yang disebut sebagai fungsi konstan. Contohnya ini. Fungsi konstan di ini kita ambil fungsinya adalah 2. Y sama dengan, kita bisa sebut Y sama dengan 2 atau fx sama dengan 2. Nah, ternyata ini saya harus nyambi ya. Karena hostnya sekaligus saya pakai ini, karena kita pakai emailnya Gmail UNS, jadi biar bisa di-record ya. Ini nilai limit saat X menuju 0, X menuju min 5, X menuju 3, dan X menuju berapapun itu selalu sama, yaitu 2 semuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat gambar dari fungsi konstan itu kan bentuknya garis lurus ini, yang merah ini. Jadi kalau yang hitam ini kita anggap sebagai sumbu koordinat kartesiusnya gitu ya. Maka fungsi fx sama dengan 2 itu fungsi yang merah ini. Ini adalah garis horizontal yang lurus gitu ya. Ini sepanjang nanti sejajar sumbu x.
nilainya dimanapun untuk X berapapun y-nya selalu 2 gitu ya. Makanya nilai limitnya untuk X menuju berapapun juga selalu 2. Itu maksudnya penjelasan dari sifat yang pertama. Gitu ya. Diskusinya biasanya di akhir atau bisa di sela, Mas Ustadz Didi? Biasanya bisa langsung disela kok, Pak. Ya, monggo. Ya. Nanti kalau semisal ada yang mau ditanyakan, boleh kalau Anda langsung menyela gitu, Pak, mau bertanya itu silahkan, tanyakan ya apa. Gitu ya, itu gambaran yang untuk sifat yang pertama kira-kira seperti itu. Jadi karena ini fungsi konstan, nilainya selalu konstan ya, nilai y-nya ini, nilai fungsinya selalu konstan di y sama dengan limit dari fungsi itu untuk x menuju berapapun itu selalu 2 juga gitu ya. Karena tidak ada nilai lain. Jadi ini gampang. Kalau fungsinya konstan, ya nilai limitnya ya konstanta itu sendiri gitu ya. Untuk x menuju berapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini perhatikan limit dari suatu ini fungsi c kali fx gitu ya. Fungsi dikali dengan suatu koefisien gitu, anggaplah c ini sama dengan koefisien c-nya kita keluarkan gitu ya. C, Pak, bedanya koefisien dengan konstan mungkin pernah dijelaskan oleh Ustadz Dede ya. Koefisien itu pengali, kalau konstanta itu biasanya suku dengan suku konstan gitu ya. Jadi suku tanpa variabel x. Karena ini bentuknya adalah c kali fx, maka ini kita sebut sebagai koefisien dari fungsi fx gitu ya, pengali fx gitu. Nah, kita akan sama saja mendapatkan nilainya dengan cara tadi koefisien atau pengalinya kita keluarkan dari limitnya. Jadi kita cari limit dari fx-nya, baru kita kalikan c. Sebagai gambaran Anda bisa perhatikan ini. Kita punya dua buah grafik dari fungsi di sini. Yang pertama adalah saya misalkan gx gitu ya. Gx-nya adalah x kuadrat plus 1, yang merah ini adalah fungsi gx, grafik fungsi gx, kurva fungsi gx gitu ya. Kemudian fx-nya ini, fx adalah 3 kalinya gx, jadi fx yang biru ini adalah 3 kalinya x kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, coba kita perhatikan nilai dari fungsi fx gitu. Fx itu berarti 3x kuadrat plus 1, atau boleh kita sebut sebagai 3x kuadrat plus 3 seperti ini. Jadi limit dari fx ini untuk x-nya menuju 1 adalah 6. Jadi di titik ini, perhatikan titik B ini. Jadi saat x-nya menuju 1 ini, nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Karena perhatikan, ini fungsinya kontinu ya, nyambung gitu. Baik dari arah kanan maupun dari arah kiri, dia sama-sama menuju 6. Jadi nilai limitnya adalah 6. Dan kebetulan ini boleh juga karena fungsinya terdefinisi dengan baik di bilangan real, boleh langsung kita masukkan kan. 3 kali 1 kuadrat plus 3 sama dengan 6. Jadi kebetulan nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Nanti mungkin Anda akan bertanya, memangnya ada fungsi yang nilainya tidak sama dengan limitnya? Ada fungsi-fungsi yang di titik tertentu itu nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya, gitu ya, di titik tersebut. Nah, kebetulan di sini kita ambil contoh yang mudah dulu aja, yang sama, gitu ya. Jadi ini 1,6 titik 1,6 ini. Ini jadi nilai fungsi fx di x sama dengan 1 adalah 6, dan nilai limitnya saat x menuju 1 juga 6 di sini. Nah, perhatikan, karena fx adalah 3 kali x kuadrat plus 1, maka coba 3 ini kita keluarkan dari limitnya. Ini yang bawah ini ya. Pengali 3 ini, 3 kita keluarkan dari limitnya. Jadi sekarang kita menghitung dulu limit dari x kuadrat plus 1 untuk x-nya menuju 1. Jadi x kuadrat plus 1 adalah fungsi yang merah ini. Jadi kita lihat saat x-nya 1 di sini, nilai fungsinya adalah 2. Dan di sini kita lihat fungsinya selalu kontinu ya, menyambung ini. Jadi nilai limitnya menuju 1 juga 2, karena dari arah kiri dan dari arah kanan sama-sama menuju 2. Jadi nilai limit dari fungsi gx atau x kuadrat plus 1 untuk x-nya menuju 1 adalah 2. Baru kita kalikan 3. Kali 3 hasilnya menjadi 6, gitu ya. Nah, jadi ini sama aja, artinya
dengan cara mengalihkan koefisien dengan fungsinya dulu, hasilnya juga 6, atau koefisien 3-nya kita keluarkan, pengalih fungsi itu kita keluarkan dari limitnya, kita cari nilai limitnya dulu, hasilnya 2, baru kita kali 3, hasilnya juga 6. Gitu ya. Itu penjelasan sifat yang kedua. Berikutnya sifat yang ketiga ini. Jadi nilai limit dari jumlahan dua buah fungsi akan sama dengan jumlahan dari kedua limitnya gitu ya, atau selisih kedua limitnya. Penjelasannya perhatikan di sini saya coba ilustrasikan dengan 3 buah fungsi. Perhatikan fungsi yang merah ini adalah fungsi gx gitu ya. Fungsi gx-nya adalah ini, x kuadrat plus 1. Kemudian fungsi yang biru ini, biru atau ungu ini adalah fungsi fx, dia fungsi linear, yaitu fx sama dengan x plus 1. Kemudian yang hijau ini hx. Hx ini adalah jumlahan antara fungsi fx dengan gx gitu ya. Jadi x kuadrat plus 1 ditambah dengan x plus 1 menjadi hx ini yang warna hijau ini. Hasilnya menjadi x plus 1 plus x kuadrat plus 1, bolak-balik sama aja ya. Atau ini x kuadrat plus x plus 2 juga sama aja. Ini yang hx ini. Nah, perhatikan teman-teman, kita mencoba mencari terlebih dahulu limit dari fungsi fx dengan limit dari fungsi gx untuk x yang menuju 1. Perhatikan di sini, yang merah dan yang biru dulu. Yang merah ini, x kuadrat plus 1, nilai limitnya saat x menuju 1 adalah 2, titik ini ya, saat x-nya 1, ini, titik A ini, y-nya adalah 2. Begitu juga dengan fungsi fx yang garis lurus ini, yang biru ini saat x menuju 1, nilainya juga 2, y-nya. Gitu ya, jadi sama-sama nilainya 2. Nah, perhatikan, ternyata nilai limit dari fx plus gx gitu ya. Jadi fx plus gx adalah fungsi hx ini, x kuadrat plus x plus 2 ini, yang warna hijau ini. Saat x-nya menuju 1, itu hasilnya adalah 4. Perhatikan di sini. Jadi saat x-nya 1, y-nya adalah 4 di titik B ini. Nah, ternyata 4 itu kan hasilnya akan sama dengan, perhatikan di sini, nilai limit fx ditambah dengan nilai dari limit gx. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Itu maksudnya contoh penjelasan dari sifat yang ketiga, teorema limit yang ketiga ini. Jadi jumlahan 2 buah fungsi, Anda boleh menjumlahkan dulu atau mengurangkan ini yang mencari selisih kedua fungsi itu, baru Anda cari limitnya. Atau boleh Anda cari limitnya dulu masing-masing, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Gitu. Sampai ketiga ini bisa dipahami? Kurang. Halo? Kurang, Dad. Kurang? Kurang atau bisa? Kurang bisa. Oh, kurang bisa. Yang kurang bisa dipahami yang mana, Mas? Limitnya sendiri itu apa sih, Dad? Oh, Anda masih bingung ya dengan limit itu sendiri ya? Oke, gini. Nggak apa, Ustaz Dedi, saya ini ya, flashback nggak masalah ya? Oke, nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa ya? Iya. Kayak gini, biar Anda juga semuanya memahami limit itu janjinya apa sih gitu ya. Sekarang saya tanya kepada Anda semuanya, nanti sebelum saya lanjutkan lagi, ada nggak yang bisa memberikan contoh ke saya atau menyebutkan ke saya bilangan yang sangat besar pada saya? Coba. Semuanya boleh usul. Semuanya boleh ngomong. Biar kita interaktif. Ada yang mau usul memberikan contoh bilangan yang sangat besar kepada saya? 5. Berapa, Mas Wildan? 5 aja, Dad. 5. 5? Ya. Oke, 5. Mas Ibrahim, Mas Isan. Tadi kayaknya mau ngomong. 5 juta.
5 juta. Oke. Nggak apa, itu lebih besar kan? Masa suruh pilih besar 5 ya? Tapi nggak apa, bagi 5 itu mungkin bagi Mas Wildan sudah sangat besar. Ya, beliau sangat tawadhu ya. Yang lain silakan, boleh usul. 1 miliar. Ini ya Mas Alafta ya. Oke, 1 miliar. Oke, 1 miliar. Yang lain ada yang bisa mencari yang lebih besar lagi? 1.600.000.000. Mas Nafis ini ya. 1.600.000.000, oke lah. Yang lain lagi silakan. Ada yang bisa memberikan bilangan yang sangat besar gitu menurut Anda? 99.601. Berapa Mas? Mas Zulkarnain? Mas Akib? 99, Tat. 99 Mas? Iya. Baik, kalah sama yang 1 miliar tadi dong Mas. Oke, Gak gak apa. Tat. Gak apa ya. Karena masing-masing punya ini ya. Punya ketertarikan dengan bilangan sendiri-sendiri. Oke, jadi kalau Anda menyebutkan segitu, pasti akan ada orang lain yang bisa menyebutkan bilangan yang lebih besar gitu ya. Seandainya Anda ditanya, kira-kira berapa sih bilangan yang sangat besar yang mungkin orang lain tidak bisa lagi menyebutkan bilangan yang lebih besar gitu ya. Berapa? Ada yang ngomong tadi? Enggak. Saya akan coba membentuk bilangan dengan cara saya sendiri gitu ya, dengan cara matematika. Perhatikan di sini. Saya tanya kepada Anda bisa melihat layar ini? Halo? Bisa. Bisa. Kalau saya tanya kepada Anda, 1/X itu bilangan atau bukan? Bilangan. Bilangan bukan? Bilangan. Bukan, no. Kan ini memuat variabel, ada X-nya. Gitu ya. Lah, kalau variabelnya kita ganti, baru nanti jadi bilangan. Setengah ini bilangan bukan? Bilangan. Bilangan. Oke. Kalau yang bawah saya ganti 3. Nilainya semakin besar. Kalau pembaginya ini semakin besar, nilai bilangan ini menjadi semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Ini saya tambah gini, lebih kecil lagi. Iya, Betul. makin kecil. 1/10 ini makin kecil lagi. Makin kecil. Betul. Biar dia makin besar, berarti pembaginya diapakan? Dihilangkan. Dihilangkan. Pembaginya dihilangkan berarti 1 noh. Diperkecil. Diperkecil. Nah, kira-kira pembagi yang sangat kecil itu berapa? Menurut Anda? 1, Tat. 1, oke. Kalau 1 gini, berarti nilainya berapa? 1. Cuman 1 ya. Padahal kalau saya kasih pembaginya itu misalkan 0,5, ini nilainya berapa? 2, Tat. 1 dibagi setengah dapat berapa? 2. 2. Saya tambahin 0,05 gini. Sekarang nilainya jadi berapa? 20. 20. Semakin besar kan? Saya kasih begini, nilainya jadi berapa? 200. 200. Betul ya? Kan tinggal dikali 10 lagi. Tambahin 0 lagi bawahnya, berarti dikali 10 lagi menjadi 1.000. 2.000. Oke lah. Karena kita akan sangat sulit untuk menambah ini, misalkan gini, ini pasti lebih besar lagi dan sangat besar gitu ya. Tapi orang lain akan bisa membuat bilangan yang lebih besar dengan cara menambah 0 lagi di depan 5 gini. Ini lebih besar lagi. Orang lain lagi bisa menyebutkan bilangan yang lebih besar lagi. 0 lagi di depan 5 lagi, ini semakin besar lagi. Nah, biar tidak ada orang lain yang apa namanya bisa menyebutkan bilangan yang lebih besar dari ini, maka saya membuat yang bawah ini. 1/X ini ya.
X-nya berapa? 1 per X untuk X-nya ini menuju 0. Nah, berarti ini nilainya berapa? 1. Ini kok 1. Menuju 0. Hingga. Nah, menuju tak hingga, Mas, gitu ya. Menuju tak hingga. Jadi bilangan yang sangat besar sekali yang mendekati tak hingga. Kenapa? Karena kalau kita bilang 1 per 0 ini enggak. Ini bukan bilangan. Ini undefined dalam matematika. Tak terdefinisi. 1 per 0. Maka kita butuh bilangan yang sangat kecil sekali, dekat dengan 0 tapi bukan 0. Lah, itulah manfaat limit, Mas. Sudah punya gambaran? Ini yang gambaran yang pertama. Mas Wildan tadi. Halo Mas Wildan. Iya, Dan. Iya, Sudah ya, punya udah. gambaran? Punya gambaran ya? Ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua gini, mungkin bagi anak-anak yang tertarik dengan aplikasi, saya akan coba pakai software aja ya. Mas. Sebelumnya saya akan tanya kepada Anda. 1 plus X per 1 min X, Mas. Menurut Anda, semuanya, bisa nggak Anda mencari nilai terbesar dari fungsi ini? Jadi misalkan ini fungsi fx gitu ya, sama dengan 1 per X plus 1 min X. Ada yang bisa mencari nilai maksimum dari fungsi ini? Berapa gitu? Anda belum sampai ke nilai maksimum minimum fungsi ya? Belum. Sudah sampai diferensial belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Nggak apa. Nah, gini, kira-kira begini. Biar Anda punya gambaran, Anda yang mungkin tertarik pada otomotif, misalkan dunia fisika, dunia ilmu kimia dan energi dan sebagainya ya. Saya anggap gini, biar Anda punya gambaran terapan matematika, biar Anda belajar limit itu nggak seolah-olah useless gitu ya. Seandainya fx ini adalah fungsi, ini seandainya ya, fungsi Mas, kalau di kimia itu atom itu apa? Difusi apa Mas Dedi? Wah, Yang lain lupa, Pak. Kalau nggak tahu ya. atlet Jadi, kimia ada di sini. ada yang suka belajar kimia nggak? Atom gitu. Koyim. Tentang atom gitu. Nggak tahu ya. Nah, kayak gini aja lah. Jadi sederhananya begini. Ini adalah fungsi yang merupakan gambaran atau yang merepresentasikan itu istilahnya difusi kalau nggak salah ya. Difusi inti atom itu loh. Jadi untuk melihat seberapa besar energi yang dikeluarkan oleh semacam bom atom gitu ya. Jadi kalau di kimia pakainya apa itu? Pakainya atom apa, Mas? Yang digunakan untuk buat bom atom itu, Mas? Ada yang pernah baca atau mendengar? Koyim. Koyum. Yang suka kimia Mas Koyum ya? Sudah gabung belum Mas Koyum ini? Belum gabung? Mas Koyum? Iya. Kayin. Belum ada? Kalau Faza doang itu apa? Oke. Gila, Faza doang Koyim tadi. Lah ya itu. ini Mas ya. Faza. Sederhananya gitu aja. Lah ternyata ini kalau coba kita gambar di sini, Mas. Kita coba menggambar ini ya. 1 plus X tadi. Sorry. Dibagi dengan 1 min X gitu. Lah perhatikan di sini. Ternyata wujud dari fungsi itu tuh seperti ini. Biar warnanya kelihatan buat Anda. Saya pakai merah ya. Ini. Kelihatan ini grafik fungsinya? Kelihatan. Coba saya gambar lagi garis X sama dengan 1. Nah, ini. Nah, kalau sekarang sudah punya gambaran seperti ini, ada yang bisa
ngasih tahu saya fungsi itu mencapai nilai maksimum dan minimumnya di titik berapa coba? Mencapai maksimum minimum berarti y-nya. Y-nya sangat tinggi sekali saat x-nya sama dengan berapa? Tak hingga, Tat. Itu nilai y-nya tak hingga. X-nya maksudnya Mas. Saat y tak hingga menuju tak hingga itu Satu, x-nya satu, Tat. berapa? Satu. 1 ya. Yang lain ada yang bisa menyebutkan selain 1 atau sepakat dengan 1 semua? Kalau kita gambar ini sepakat ya, 1 semua ya. Sepakat. Halo, Ya, sudah sepakat semua? sepakat. Sepakat, oke. Sekarang kita cek nilai dari fungsi f(x) di 1 itu berapa? F1 ya, perhatikan di sini. Berapa ini? Iya, ya. Tak hingga. Ini sebenarnya bukan tak hingga. Tak terdefinisi. Ini undefined, ini tak terdefinisi, Mas. Jadi saat kita memasukkan nilai 1 di fungsi f(x) ini, Mas, fungsi ini tidak terdefinisi, nggak ada nilainya. Jadi itulah manfaat limit. Kita bisa mencari nanti limitnya. Limit f saat x-nya 1. Ini kayaknya juga undefined juga kayaknya. Jadi kenapa undefined? Karena ini, perhatikan, dari arah kiri dan dari arah kanan menuju 1 itu nilainya sama apa enggak? Sama. Sama. Grafik yang merah ini loh, perhatikan. Dari arah kiri grafiknya ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Dari arah kanan grafiknya Bawah. ke bawah. Lah, hati-hati Anda ya. Jadi kalau Anda pilih 1, itu nanti bisa dualisme, bisa ambigu. Jangan-jangan ketemunya nanti di plus tak hingga atau di minus tak hingga. Nah, itu nanti kalau Anda kuliah di matematika, limit itu masih dibagi 2 lagi. Ada limit kiri dan ada limit kanan. Jadi limit kiri dari fungsi f(x) itu menuju tak hingga, dan limit kanan dari fungsi f(x) itu menuju minus tak hingga. Gitulah. Itu kalau nanti di dunia, misalkan tadi dunia fisika, kimia, kemudian masalah energi tadi. Itu kalau kita salah menentukan nilai x-nya bahaya gitu ya. Yang harusnya kita bisa mendapatkan nilai maksimum. Jadi mengambil nilai x-nya menuju 1, tapi kita mengambilnya justru menuju 1 yang dari arah kanan. Yang kita dapatkan ternyata bukan maksimum, justru malah minimum ini ke bawah ini. Anda mengambil 1,1 misalkan, ternyata nilainya sangat kecil sekali di bawah. Tapi saat Anda mengambil 0,9, jadi limit kirinya, sebelah kirinya, baru nilainya sangat besar sekali. Dan Anda juga jangan salah juga mengambil 1 gitu. 1 itu undefined, jangan-jangan undefined itu berarti dia meledak gitu ya. Ada pertemuan positif dan negatif tadi gitu. Nah, itu kira-kira manfaat atau pengertian tentang limit, Mas. Gambaran sedikit saja. Sudah paham belum, Mas Wildan? Atau yang lainnya? Lumayan. Ada gambaran belum? Ya, dikit-dikit. Ada gambaran. Jadi gini ya. Alhamdulillah. Saya kembali ke slide ini. Jadi limit itu adalah nilai dari fungsi itu saat x-nya menuju titik tertentu gitu, Mas. Jadi kalau kita katakan ini, perhatikan di sini. Kita ambil fungsi yang merah ini. Kalau kita mengatakan limit dari fungsi x kuadrat plus 1 untuk x-nya menuju 1, itu berarti nilai fungsi itu saat x-nya mendekati 1 gitu maksudnya, Mas. Bukan benar-benar di 1, tapi saat dia sangat dekat sekali dengan 1 gitu. Mungkin bisa 1,0000001 atau 0,9999999 gitu. Tapi tidak benar-benar tepat di 1 gitu. Seperti halnya kalau di grafik ini. Nilai fungsi ini akan menuju tak hingga itu saat x-nya menuju 1 dari arah kiri. Bukan sama dengan 1 gitu. Karena kalau sama dengan 1 dia tidak terdefinisi. Atau nilainya akan sama dengan minus
tak hingga saat X-nya menuju 1 dari arah kanan gitu. Ini karena kalau dari arah kanan kan dia menuju minus tak hingga ini. Ada gambaran ya tentang limit ya. Sederhananya begitu. Sudah punya gambaran? Ya. Nah, nanti manfaatnya adalah untuk menentukan salah satunya adalah kontinuitas fungsi. Apakah fungsi itu kontinu atau enggak? Contohnya fungsi yang enggak kontinu itu seperti ini. Enggak kontinu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya enggak bersambung ini. Ini yang putus ini. Ini yang satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah. Ini enggak nyambung, namanya bukan fungsi kontinu. Dia tidak kontinu di X sama dengan 1. Nah, memang efeknya apa, Pak, kalau enggak kontinu? Kalau enggak kontinu nanti dia tidak terdiferensial, tidak dapat diturunkan. Besok Anda akan belajar diferensial gitu ya, diturunkan. Turunan fungsi. Nah, manfaat turunan nanti banyak banget. Untuk mencari titik maksimal, untuk mencari titik minimal, untuk mencari kecepatan, percepatan gitu ya. Itu nanti menggunakan turunan. Anda yang besok minat di teknik gitu ya, entah teknik sipil, teknik mesin, teknik dirgantara, penerbangan misalkan, dan sebagainya, Anda nggak akan lepas dengan matematika ini. Tentang teori tentang limit, turunan, integral, itu akan sangat bermanfaat sekali gitu ya. Jadi ini difahami dulu, diikuti dulu tentang limit ini. Oke, bisa kita lanjutkan? Ya, bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan sifat yang keempat. Nah, yang keempat adalah perkalian dua fungsi ini ya. Jadi limit dari perkalian dua fungsi itu sama dengan kita cari dulu nilai limitnya masing-masing kedua fungsi itu, baru dikalikan hasilnya. Saya masih menggunakan fungsi yang sama. Ada fungsi fx itu yang garis lurus ini, warna biru atau keunguan ini. Kemudian fungsi gx-nya adalah fungsi yang merah ini, x kuadrat plus 1 ini. Yang merah. Kita akan coba mencari nilai limitnya masing-masing di titik x menuju min 1. Min 1 itu di sini berarti. Ternyata yang fungsi gx itu saat x menuju min 1 nilainya menuju 2 di sini. Ini ya, jadi min 1 ini nilainya menuju 2 di sini. Terus yang garis biru atau ungu ini saat x-nya menuju min 1 dia menuju 0. Nilainya 0. Nah, perkalian keduanya fx kali gx itu adalah fungsi hx ini. Yang hijau itu adalah fx kita kalikan gx. Jadi x plus 1 kita kalikan x kuadrat plus 1. Jadinya fungsinya melengkung gini ya. Dari atas ke bawah gini. Nah, nilai limit dari fungsi hx untuk x-nya menuju min 1 ini ternyata kalau Anda perhatikan kurva hijau ini, dia juga menuju 0. Dia di 0 sini, min 1,0 ini. Dan nilainya kan sama dengan perkalian nilai limit keduanya. Jadi limitnya fx adalah 2. Yang mana tuh fx yang ini ya? 0. Nilainya limit gx adalah 2. Dikalikan 2 kali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sedikit berbeda ketika Anda dulu waktu di ini ya, di kelas 1 mungkin kelas 10 ya, Anda belajar tentang pangkat gitu ya. Kalau perpangkatan kan nanti jadinya sifatnya berbeda ya. Kalau kita punya x pangkat A dikalikan x pangkat B, apakah menjadi x pangkat A ini kali B gini? Betul apa enggak ini? Enggak. Salah ya, harusnya Plus. gini ya. Betul? Betul. Benar. Terus juga kalau kita punya pembagian misalkan fungsi x pangkat A dibagi x pangkat B gini, apakah ini menjadi x pangkat A per B gini? Enggak. Harusnya Minus. x pangkat A minus B. Nah, ada perubahan ini kan ya, perubahan operasi antara kedua ruas ini, ruas kiri ke ruas kanan. Kalau kali pangkatnya menjadi plus di sini, kalau ini pembagian fungsi pangkatnya menjadi minus. Begitu juga dengan logaritma gitu ya. Lah, tapi kalau limit itu gampang menghafalnya. Limit itu tidak ada perubahan operasi. Perhatikan di sini.
Berarti kita kembali ke tadi dulu ya. Nggak ada perubahan di sini. Plus ya tetap plus gitu ya. Kali tetap kali. Bagi ya tetap bagi gitu. Pangkat ya tetap pangkat. Itu mudahnya nanti sifat limit. Jadi kita nggak ada perubahan operasi. Ini jumlahan juga sama aja dijumlahkan hasil nilai limitnya. Ini tadi perkalian itu ya. Perkalian dua fungsi dicari limitnya sama dengan hasilnya ya sama saja mengalihkan limit keduanya itu ya. Masing-masing kan ini nilainya 2 dan 0. Hasilnya ya kalau perkalian keduanya 2 dikali 0 itu sama saja nilainya. Nah, berikutnya yang sifat yang kelima pembagian. Saya masih menggunakan fungsi yang sama hanya limitnya menuju x yang berbeda. Fungsi fx-nya adalah yang garis lurus ini, x plus 1 ini. Fungsi gx-nya adalah yang merah ini. Fungsi parabola ini. X kuadrat plus 1, kita cari nilai limit fungsi tersebut di X menuju 2 di sini. Perhatikan yang garis biru keunguan ini, saat X-nya menuju 2, nilai limitnya menuju 3 ini ya, menuju 3 ini. Yang merah, yang X kuadrat plus 1, saat X-nya menuju 2, nilai Y-nya menuju 5 di sini. Itu ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai limit pembagian kedua fungsi itu. Perhatikan. Kita coba bagi fungsi fx per gx. Hasilnya ini, hx ini, yang hijau ini adalah pembagian dari fx per gx. Jadi x plus 1 per x kuadrat plus 1 ini kalau kita gambar jadi ini, yang hijau ini. Yang hijau ini kalau kita cari limitnya saat x menuju 2, y-nya itu di sini, ini adalah 0,6. Gitu ya. 0,6 ternyata sama dengan nilai 3 dibagi 5. Jadi nilai limit fx dibagi nilai limit gx. Jadi artinya kita boleh membagi dulu fungsinya tadi, baru dicari limitnya, atau mencari nilai limitnya masing-masing. Limit fx-nya berapa untuk x-nya menuju 2, limit gx-nya berapa untuk x menuju 2, baru dibagi nilai keduanya ini tadi ya, 3 dibagi 5, hasilnya sama-sama 0,6. Ini yang terakhir, sifat yang terakhir perpangkatan ini ya. Jadi kalau kita punya limit dari suatu fungsi berpangkat ini, fx dipangkatkan n, itu sama dengan kita mencari nilai limit dari fungsi fx dulu, hasilnya berapa, baru hasil limitnya dipangkatkan n. Kita ambil contoh ini, garis lurus ini adalah fx, yaitu x plus 1, fungsi linear. Saat x-nya menuju 1, ternyata y-nya menuju 2 di sini. Ini ya. Terus saat kita pangkatkan fx-nya, itu menjadi yang grafik warna merah ini. Gx ini adalah fx dikuadratkan, jadi x plus 1 dikuadratkan. Atau sama saja x kuadrat plus 2x plus 1, sama aja. Gambarnya seperti yang merah ini. Ternyata saat x-nya menuju 1, y-nya menuju 4 di sini, titik A ini 1,4 ini. Nah, hasil 4 itu ternyata sama dengan hasil tadi, hasil limit fx dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi boleh kita mencarinya fungsinya dipangkatkan dulu, baru dicari limitnya, atau dicari nilai limit fx dulu, baru dipangkatkan. Hasilnya sama saja. Itu kira-kira penjelasan tentang teorema limit atau sifat-sifat limit yang ada 6 tadi itu. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau kita diskusikan, mau Anda tanyakan, silahkan. Monggo. Sudah jelas. Sudah jelas, Mas. Nah. Mas Wildan ya. Yang lain jelas? Alhamdulillah. Paham. Paham ya maksudnya ya? Alhamdulillah. Oke. Semoga paham beneran ya, jangan ini paham besok waktu sama Ustadz Dedi pura-pura nggak paham gitu ya. Paham dan paham. Paham ya, oke lah. Itu maksudnya tadi beberapa sifat-sifat teorema limit tadi dan sedikit penjelasan tentang limit biar Anda punya gambaran tentang limit itu manfaatnya apa dan seperti apa tadi. Salah satunya tadi itu ya. Jadi untuk melihat nilai-nilai pendekatan tadi ya, barangkali
di titik tertentu itu suatu fungsi tidak punya nilai. Ini tadi ya, contohnya fx 1 plus x per 1 min x ini tadi. Di titik tertentu, titik 1 dia tidak punya nilai. Tapi di titik mendekati 1 dia punya nilai. Nah, titik mendekati 1 atau menuju 1 itu yang kita sebut dengan limit. Itu ya, jadi tadi itu. Saat kita mencari fungsi maksimum, nilai maksimum dari fungsi fx tadi, ternyata kita butuh limit. Karena tanpa limit kita tidak bisa mendapatkan nilai maksimumnya tadi. Dan ternyata di sini limitnya terbagi dua, ada limit kirinya ini menuju maksimum, limit kanannya ini menuju minimumnya, itu ya. Nggak tahu kalau di SMA kurikulumnya sudah ada limit kiri, limit kanan atau belum, Ustaz Dedi? Belum nih, Pak. Kayaknya. Belum ya, hanya limit itu aja ya. Iya. Dipelajarinya di SMA, di S1 nanti kalau ada yang masuk ke teknik atau ada yang masuk ke matematika akan ketemu. Gitu ya. Termasuk mungkin yang suka masalah sipil, anggaplah fungsi ini adalah fungsi yang menggambarkan kekuatan beton gitu ya, beton untuk bangunan atau beton untuk bangunan gitu ya. Jadi kita disuruh menentukan nilai X-nya supaya nilai beton X itu apa Pak? X itu entah apa ya, entah X itu adalah ukuran betonnya, diameternya, atau misalkan ukuran aduan semennya, perbandingan semen dengan apa namanya, pasir gitu ya. Tapi yang jelas ini kan ada masih SMA, ini baru fungsi dengan satu variabel. Besok kalau Anda benar-benar masuk teknik gitu, Anda akan mendapati fungsi dengan beberapa variabel nanti. Jadi F-nya bukan fx, tapi bisa fxy atau fxyz. Kenapa banyak variabel? Karena yang mempengaruhi tingkat kekerasan suatu beton misalkan, atau kalau di energi misalkan, yang mempengaruhi tingkat energi itu tidak hanya satu variabel saja, tapi bisa banyak variabel gitu ya. Atau mungkin Anda belajar di industri, Anda ingin masuk teknik industri, yang mempengaruhi keuntungan maksimum itu tidak hanya satu faktor saja gitu ya. Anda misalkan jualan cilok misalkan, itu variabel yang mempengaruhi besarnya keuntungan itu banyak sekali. Yang pertama misalkan cuacanya adem gitu ya, mungkin ciloknya makin laris. Yang kedua adalah misalkan harga bahan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti dicari nilai maksimum, keuntungan maksimumnya. Saya harus bikin adonan cilok berapa supaya mendapatkan keuntungan maksimum. Itu manfaatnya nanti seperti itu kira-kira, biar Anda punya gambaran. Itu manfaat dari matematika. Jadi jangan dikira kita belajar seperti ini itu apa sih gitu ya, nanti useless banget gitu ya. Jangan. Anda harus semangat sama Ustaz Dedi ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Besok Anda masuk di industri, masuk di teknik, Anda masuk di ekonomi, juga akan bermanfaat ini. Kecuali mungkin Anda masuk di hukum, nah, barangkali tidak akan terlalu terpakai. Nah, Cahipa masuk hukum, kita ya atau jarang ya. Monggo saya kembalikan ke Ustaz Dedi dulu mungkin ya. Waktunya hampir selesai, apakah nanti masuk ke soal latihan atau bagaimana, nanti biar ke Ustaz Dedi. Oke. Terima kasih Pak Fika atas paparan materinya, semoga memberikan pencerahan bagi kita semua yang mungkin kemarin masih belum paham dengan ini penjelasan saya kemarin. Karena kemarin saya langsung kasih penjelasan itu langsung ke limit. Jadi limit itu ketika ada fungsi yang tidak terdefinisi di suatu titik, jadi langsung ke ini ya, dari kanan dan dari kiri kita dekati. Nah, itu caranya gimana agar kita mendapatkan nilai limitnya, seperti itu. Mungkin agak bedanya di situ. Oke, dari teman-teman semua ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Enggak. Boleh di luar materi hari ini, mungkin barangkali ada yang menanyakan ke Pak Fika. Di luar materi sudah boleh gitu ya. Ya, di luar materi kita tinggal ya 6 menit sih, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Silakan, mungkin bagi yang tertarik masuk ke jurusan berbau teknik, ya beliau ini Pak Fika juga ngajar di teknik ya Pak ya? Iya. Ngajar di teknik juga. Mau lihat materi-materi video bisa lihat di YouTube saya, di AA Channel gitu ya. AA Channel, nanti Anda bisa lihat beberapa materi di sana tentang manfaat matematika.
kalkulus ubah banyak, misalkan tadi mencari nilai maksimum minimum untuk menghitung volume dari suatu benda pejal itu ya, benda pejal yang tidak beraturan. Kalau Anda kan mungkin SMP SMA menghitung volume tabung, menghitung volume prisma, limas, itu kan benda yang beraturan, enak. Diketahui panjang, lebar, tingginya itu gampang dihitung. Tapi kalau Anda saya tanya, coba hitung volume botol teh botol sosro gitu ya. Anda akan sulit karena itu bentuknya tidak seperti tabung, juga tidak seperti kerucut, tapi melengkung-melengkung. Lah kita menggunakan matematika untuk menghitung itu, menggunakan integral nanti. Itu manfaatnya banyak sekali nanti. Iya, banyak sekali. Yuk, Ini berarti kalau sinkronis gini nggak harus ikut semua ya. Mungkin ada yang terkendala. Iya, mungkin ada yang terkendala ini jaringan atau mungkin rumahnya mati lampu juga bisa sih, Pak. Oke. Pada ngantuk ini. Ya, Pak pada ngantuk. Bangun jam berapa kan ya? Kan ini jam kedua kan? Nggak ngantuk, Tat. Yes. Masih seger aku, Tat. Afta yang ngantuk. Tahajudnya kelamaan ya. Iya. Kelamaan. Tahajudnya sampai subuh. Oke. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal latihan ya, nanti kita menyusul aja, nggak apa-apa. Ini ada yang dari jauh, Mas, ada yang dari luar Jawa. Luar Jawa? Siapa luar Jawa? Haryo. Awal Abiu. Mas Aryo ada ya? Mas Haryo ada, Mas Haryo. Dari Mungkin mana? kalau jenengan tanya yang paling jauh itu mungkin Mas Haryo, tapi kalau paling deket itu ya ada Pak di sini. Siapa? Paling deket dari sekolahan itu. Di Pucangan. Iya. Pucangan namanya. Siapa Mas yang Pucangan? Husen atau Chen? Itu Mas Afta itu. Mas Afta mana rumahnya? Depan sekolah. Depan sekolah? Gedung Timur itu, Pak. Oh, depan gedung timur itu. Ya, ada depan gedung timur ada gang itu masuk itu, agak masuk dikit. Oh, ya. Tidak banget ya. Iya. Kalau yang Mas Husen, yang jauh tadi, siapa tadi? Rio, Mas Rio. Mas Aryo mana aslinya? Harjo Zaki ini ya? Iya. Kalimantan Tengah. Mana aslinya? Tat. Kalteng, Iya, Tat. Palangkaraya. Pangkalan Bun. Oh, Pangkalan Bun ya. Luar biasa ya. Sudah merasakan Solo, Mas? Sudah, Tat. Dulu sempat ya? Kelas 10 sempat masuk ya? Sempat, Tat. Sempat setahun lebih. Sempat setahun. Oke. Mas Fatih, ini raise hand apa ini Mas Fatih? Farhat. Pencet, Zat. Oh, kirain dari jauh juga itu loh. Pencet ya. Oke. Saya dulu ngajar di SMA IT, terus keluar karena saya harus bertugas ke luar Jawa dulu. Saya sempat setengah tahun ke NTT. Ada yang dari NTT ini? Ada ya? Program apa itu Pak NTT, Pak? Saya dulu ini Beasiswa unggulan itu loh, Mas. Oh iya. Apa namanya? Pengabdian. Harus pengabdian ya. Iya. Oke gitu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin ada yang berminat dengan jurusan apa yang berbau teknik ya, karena kalian MIPA mungkin nanti mungkin arahnya mungkin ke teknik ya. Paling nggak teknik informatika gitu ya. Teknik informatika juga Anda tetap akan ketemu dengan matematika. Iya. Jadi Anda mau kemana saja nggak bisa lari dari matematika. Iya, betul. Nah, di Masalah matematika, coding bisa kita belajar dari Stack Overflow ya, San ya. ya, Anda belajar apalagi tentang coding gitu nanti. Anda belajar kriptografi itu dasarnya nanti struktur aljabar. Dasarnya akan sangat abstrak, matematika abstrak itu. Algoritma itu juga sedikit berbau matematika. Oke gitu. Mungkin kalau teman-teman Oh, ini ada Pak Presiden di sini ya? Namanya Presiden. Enggak, Tat, enggak. Presiden OSIS. akun kelas loh. Bukan. Iya, akun kelas, Po.
Bukan ya? Oke. Ya gitu Mas, kalau ada yang ditanyakan dari saya mungkin cukup ya. Saya ucapkan terima kasih sekali jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dedi dan kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat meskipun kuliah jarak jauh ya. Pembelajaran jarak jauh. Semoga Anda semuanya mendapatkan hasil terbaik, ilmunya tetap berkah ya. Dan besok bisa mendapatkan masuk perguruan tinggi sesuai yang Anda harapkan, jurusan yang Anda idam-idamkan. Sukses semuanya insya Allah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Fika atas kesediaannya mengisi kelas kami. Semoga murid-murid mendapat pencerahan lah istilahnya ya. Apa itu matematika ya? Matematika tidak hanya cuma menghitung dan selesai ya, tapi aplikasinya sungguh banyak di luar sana. Oke gitu. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.15 bahkan sudah 10.16. Ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat pagi, selamat istirahat. Nanti kalian lanjut pelajaran lagi 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Mantap. Iya. Sama-sama. Mas Dedi lanjut ngajar lagi nih. Nanti 10.30 ini Pak, ke 11 MIPA 5, tapi unsinkronus. Nggak Oh, sinkron. unsinkron ya. Gantian ya berarti ya. Iya, gantian. Kalau unsinkron lewatnya apa? WA? Biasanya sudah saya siapkan ini sih materi via YouTube. Maksudnya Ya. diskusinya WA atau di Diskusi WA biasanya. kelas grup WA ya? Iya, grup WA kalau ada. Oke. Oh, biasanya kalau pada sungkan gitu, pada langsung japri sendiri. Kalau sungkan di grup langsung japri ya? Iya, langsung Oh iya, ada japri. yang sungkan juga ya? Ada Kalau juga. koncone sungkan Bisa jadi. bisa jadi ya? Bisa Nah, jadi kalau mungkin dulu saya ya. waktu ngajar di SMA itu anak-anak biasanya kan deket banget tuh loh sama teman-temannya itu kita Iya. ya orang sungkan-sungkanan ya. Kalau offline ya begitu. Oh, Kalau selesai ngomong udah tanya. oke. Kalau online mungkin beda ya, beda ini ya. Iya, Suasana. Online juga. Kalau offline ya Ngajar segitu. kelas Ikhwan semua berarti. Ikhwan Nafat untuk yang kelas 11. 11 juga full. Iya. Kan Satu masa- angkatan berapa kelas, Mas? satu angkatan itu untuk yang kelas 11 ini ada 8 kelas. Iya, 8 8. kelas. Iya. 5 MIPA,